Oke, sudah kelihatan ya. Oke, saya izin off cam supaya full gambarnya. Ya, jadi pendugaan parameter. Yang dimaksud dengan pendugaan parameter itu apa gitu ya? Di awal itu saya sudah sampaikan bahwa inferensi statistik materi setelah UTS, di mana sebelum UTS itu adalah statistik deskriptif, jadi hanya menjabarkan gitu ya. Kemudian membuat gambar gitu. Jadi tidak ada penarikan kesimpulan. Nah, setelah UTS materinya adalah inferensi statistik atau statistik inferensia. Itu adalah eh, mencakup metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau mengeneralisir tentang populasinya, gitu ya. Maksudnya karena kita tidak mungkin melakukan penelitian terhadap seluruh isi populasi, maka kan kita melakukan sampling, mengambil data sebagian yang merupakan bagian dari populasinya, gitu ya. Jadi statistik inferensial sebetulnya ada dua macam. Ada pengujian hipotesis nanti setelah pendugaan parameter ini, dan yang sekarang adalah pendugaan parameter. Jadi menduga parameter. Menduga parameter itu seperti apa sih, Bu? Gitu ya. Nah, parameter mungkin kalian masih ingat di awal pertemuan atau di kemarin juga masih saya singgung bahwa variabel di dalam statistik itu namanya ada dua macam. Ayo, masuk aja. Oke, saya mute ya. Oke, terima kasih. Ya, mohon di-mute dulu semuanya. Oke, saya ulangi sebentar. Jadi parameter itu adalah, kalau kalian masih ingat, di statistik itu variabelnya dua, yaitu parameter dan statistik. Parameter itu miliknya populasi. Jadi kalau kita bicara populasi, maka variabel-variabel yang ada di dalam populasi itu, seperti misalnya rata-rata, simpangan baku, kemudian proporsi, varians gitu ya. Itu kan di sampel ada, Bu, betul. Karena kita mengambil sampel itu adalah bagian dari populasi, maka di dalam sampel itu juga nanti kita akan menghitung rata-rata, simpangan baku, apa namanya, varians gitu ya, proporsi gitu. Nah, cuma bedanya adalah penyebutannya. Kalau parameter itu berarti miliknya populasi. Kalau miliknya sampel namanya statistik gitu ya. Nah, kenapa diduga? Jadi kenapa kita harus menduga parameter? Karena kita tidak bisa langsung mengetahui nilai-nilai itu pada populasi gitu. Jadi kita tidak bisa mengetahui nilai rata-ratanya populasi dengan cara menghitung langsung ya. Tidak bisa mengetahui persimpangan baku dari populasi kalau dengan menghitung langsung. Jadi kalau misalnya kalian mendengar atau ada soal itu adalah rata-rata populasi atau itu rata-rata atau itu simpangan bakunya populasi. Nah, itu berdasarkan informasi sebelumnya gitu. Jadi mungkin sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian terhadap sampel. Nah, sampel itu mewakili sebagai gambaran dari populasinya gitu. Jadi makanya kita namanya pendugaan, menduga nilai parameter itu berdasarkan sampel yang kita ambil gitu ya. Jadi eh, tentu dengan pengambilan sampel yang benar, maka nilai rata-rata yang ada di dalam sampel itu atau nilai simpangan baku yang ada di dalam sampel itu juga mewakili nilai rata-rata dan simpangan baku dari populasinya, gitu ya. Jadi itulah kenapa kita menduga parameter. Salah satu contohnya begini, misalnya ada calon pada pemilihan pilkada atau pemilu gitu ya. Nah, dia kan pengen mengetahui sebetulnya pemilih pemilih saya tuh berapa sih gitu. Misalnya dia pada dapil tertentu gitu ya, dapil Jateng. Sebetulnya yang milih saya tuh berapa persen sih gitu. Nah, dia pasti akan melakukan survei dengan mengambil sampel dari dapil tersebut gitu ya. Misalnya diambil 100 orang, acak. Nah, nanti hasil penelitian itu dari 100 orang itu siapa yang milih dia, itu bisa digunakan sebagai dugaan proporsi dari populasi yang sebenarnya. Gitu. Oh, ternyata yang milih saya tuh 50%. Dari 100 orang itu yang milih saya hanya 50 misalnya gitu ya. Ya berarti nanti kira-kira di pemilihan yang sesungguhnya ya sekian 50%. Gitu ya. Jadi gambaran
itu bisa memberikan gambaran kondisi yang sesungguhnya. Tuh. Nah, jadi peneliti akan mengambil sampel, kemudian sampel ini akan dihitung, ini menjadi statistik ya. Nah, nanti nilai statistik ini digunakan untuk menduga ukuran populasi atau eh, namanya parameter. Tuh, kalau di sampel namanya statistik, kalau di populasi namanya parameter, gitu ya. Lalu variabel apa saja yang bisa digunakan? Sebetulnya banyak. Kita bisa pakai rata-rata, bisa nilai tengah, banyak banget ya, atau varians. Ragam itu maksudnya varians ya. Oke, jadi bisa nilai tengah, bisa varian, bisa rata-rata gitu. Oke, nah ada dua macam metode yang bisa digunakan untuk menduga parameter. Yang pertama, metode pendugaan klasik. Ini murni dilakukan dengan menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Yang biasa kita lakukan ini, pendugaan klasik. Sama yang satu lagi, pendugaan dengan metode Bayes. Metode ini menggabungkan berdasarkan sampel yang diambil dengan pengetahuan tentang distribusi probabilitas parameter dari info sebelumnya, gitu ya. Nah, tapi biasanya kita menggunakan yang pendugaan klasik. Kemudian, menduga parameter itu juga ada dua macam. Jadi kita bisa menduga titik, namanya point estimation atau pendugaan titik. Artinya kita menduganya tunggal. Jadi ini nilai tunggal yang digunakan untuk memprediksi. Misalnya nih, kayak tadi ya, saya masih pakai contoh yang pemilih tadi. Oh, yang milih saya kira-kira 50%. Kalau ternyata hitungannya salah, ternyata kok 40% gitu ya, atau 60%. Itu bisa, kita bisa shock gitu. Waduh, ternyata kok nggak sama dengan hasil perhitungan. Gitu. Karena menduganya satu titik. Jadi pendugaan titik ini sering dihadapkan pada kenyataan benar atau salahnya dugaan tersebut. Kalau nggak persis kan berarti meleset gitu ya, karena menduganya titik. Nah, yang kedua di lain selain titik itu ada menduga interval. Nah, kalau ini lebih aman. Jadi menduga interval itu dugaannya diberikan pada dua batas nilai. Misalnya nih, eh, dari hasil penelitian ya kita menduga oh yang milih saya itu sekitar 40 sampai 60 gitu. Jadi kalau ternyata nanti hasil pemilihan yang memilih saya itu 50%, itu sudah kita persiapkan karena di dugaan yang memilih saya itu antara 30 sampai 60 gitu ya. Jadi jenis pendugaan interval itu lebih aman karena kita menggunakan dua batas nilai interval atau range gitu ya. Jadi lebih panjang. Nah, karena ini menduganya interval, tentu kita tidak boleh eh, sembarangan untuk membuat intervalnya. Ya udah kalau begitu dibesarkan aja Bu intervalnya kan gitu ya. Dari 0 sampai 100. Itu namanya nggak menduga gitu ya. Nah, karena ini menduganya parameter itu interval, maka pendugaan interval itu akan diikuti dengan tingkat kepercayaan atau alfa. Jadi kalau range-nya makin kecil, maka tingkat kepercayaan makin besar. Karena kan kita menduganya udah tepat gitu ya. Misalnya di angka 50 kita akan menduga antara 48 sampai 52 misalnya gitu. Itu kan sempit. Dibandingkan kalau kita menduga antara 60 sampai 60. Intervalnya terlalu lebar gitu ya. Jadi kalau intervalnya sempit, maka tingkat kepercayaan itu makin tinggi atau makin besar. Kalau range-nya lebar, maka tingkat kepercayaan nanti kita akan ketemu tingkat kepercayaan itu sebenarnya 1 min alfa itu juga akan makin kecil. Ya, oke. Kita akan mulai dengan pendugaan titik. Jadi menduga titik ini adalah menduga satu nilai angka tertentu, satu angka aja sebagai dugaan untuk parameter yang tidak diketahui miliknya populasi. Misalnya, kita akan menduga mu itu rata-rata dengan X rata-rata. Ini bedanya apa, Bu? Masih ingat? Ini rata-rata. Ini juga rata-rata kan kalau X garis atas. Nah, bedanya adalah X rata-rata itu adalah rata-rata dari sampel yang kita hitung sendiri. Misalnya, kita ngambil sampel 30, kita data sendiri, dihitung sendiri. Ketemu rata-ratanya sekian. Nah, kalau mu itu adalah nilai rata-rata dari populasi. Nilai ini bukan hasil perhitungan kita.
Jadi biasanya kita mendapatkan info ini dari info sebelumnya atau dari Biro Pusat Statistik, misalnya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan data X bar untuk menduga mu. Makanya kita akan menduga mu dengan menggunakan X bar atau nilai rata-rata sampelnya, ya. Nah, itu titik. Jadi kalau nggak sama, otomatis meleset, ya, karena hanya boleh menduga satu poin aja. Nah, bedanya dengan pendugaan interval atau pendugaan selang atau pendugaan range gitu ya. Oh, namanya banyak. Yang penting kalian paham yang dimaksud pendugaan interval itu seperti apa. Jadi kita menduga sebuah nilai tapi dengan menggunakan interval, gitu ya. Jadi parameter itu nilai-nilai dari eh, populasi ya, ditaksir oleh sebuah harga di antara yang terletak di antara batas-batas dua harga. Contohnya, jika rata-rata sampel panjang ikan itu 60 cm, maka rata-rata populasi kita bisa duga antara 55 sampai 65 gitu. Jadi misalnya nih, kita nyari ikan, 10 ikan gitu ya, atau 20 ikan, atau 30. Ternyata waktu diukur tuh rata-rata 60 cm. Nah, berarti kita bisa menduga rata-rata populasi, rata-rata panjang ikan di sungai tersebut misalnya ya, itu antara 55 sampai 65 gitu. Atau bisa juga kita lebarkan para intervalnya antara 50 sampai 70. Tentu dengan konsekuensi semakin besar interval, maka semakin kecil selang kepercayaannya. Gitu ya. Semakin kecil interval yang dibuat, yang diduga, maka selang kepercayaannya juga makin besar. Jadi sebisa mungkin kita membuat interval dugaan intervalnya itu sekecil mungkin supaya selang kepercayaannya besar. Ya. Oke. Nah, untuk menduga rata-rata tadi, rata-rata miliknya populasi, kita harus mendapatkan batas kiri dan batas kanan. Ini nanti yang akan kita hitung dengan apa namanya menduga parameter itu. Jadi pertemuan hari ini adalah menemukan nilai L dan N ini, menemukan batas kiri dan kanan untuk dugaan parameter yang akan dibuat. Nah, nilai rata-rata antara L dan N ini probabilitasnya itu sama dengan 1 min alfa. Ini yang disebut dengan selang kepercayaan. Ya, dengan interval kepercayaan. Nah, alfa ini yang digunakan untuk mencari nilai di dalam tabel distribusi normal atau tabel student gitu. Ini alfanya. Gitu ya. Jadi L ini ada batas bawah, ini batas atas dari kepercayaan yang akan dibuat. Kemudian satu min alfa di sini itu adalah selang kepercayaan atau derajat kepercayaan. Jadi nilainya biasanya 90%, 95%, 92,5% gitu. Kalau 90% berarti alfanya 10%. Kalau selang kepercayaannya 95% berarti alfanya 5%. Gitu ya. Oke, jadi contohnya kalau alfanya 0,1 kan 10% nih. Maka selang kepercayaannya adalah 90%. Gitu ya. Oke, lalu rumusnya bagaimana? Oke, nah ini ilustrasinya. Kalau menduga titik itu di sini. Kalau ini targetnya nih, lalu kita membuat dugaan titik di sini, udah tentu meleset, ya kan? Beda. Tapi kalau menduga selang itu yang apa namanya targetnya di sini, tapi dengan pendugaan interval kita bisa menduga di batas garis-garis ini. Sebesar ini kita bisa menduga. Artinya targetnya masih di dalam dugaan kita gitu ya. Jadi menduga titik itu tidak selalu tepat untuk menduga parameter populasinya, sehingga yang paling sering digunakan adalah menduga parameter dalam bentuk interval. Karena di dalam setiap pendugaan itu mengandung peluang kesalahan, pasti. Jadi tidak selalu, jarang banget ya, kalau yang nebak 100% betul itu jarang. Jadi pasti akan ada. Oke, kita mulai dengan pendugaan interval nilai rata-rata. Jadi, nanti kita yang interval yang diduga itu nilai rata-rata sama proporsi, sama kayak kemarin waktu kita belajar
sampel ya, itu pasti rata-rata sama populasi. Nah, sekarang kita apa namanya, mulai dari nilai rata-rata. Pendugaan interval untuk nilai rata-rata. Selang kepercayaan yang besarnya 1 min alfa 100% bagi rata-rata yang akan diduga, mu itu rata-rata dari populasi. Jadi ceritanya kita menduga ini nih, gitu, menduga mu. Nah, nanti bentuknya itu seperti ini. Kan tadi di atas kita peluangnya kan seperti ini ya. Peluang, ini P itu probabilitas dari nilai rata-rata yang terletak antara L dan N itu sebesar selang kepercayaannya. Nah, bentuknya tuh nanti seperti ini. Mu atau rata-rata ini terletak dari ini L yang sebelah kiri. Ini tuh ya batas kirinya, yang ini batas kanannya. Jadi batas kiri sama batas kanan itu sebetulnya rumusnya sama. Hanya beda di sini nih. Kalau yang batas kiri itu ini min, kalau yang batas kanan ini plus. Jadi menghafalkannya tidak terlalu berat. Lalu X bar itu adalah rata-rata dari sampel. Ya, ini rata-rata dari sampel. Kemudian ini nilai dari tabel distribusi normal. Jadi Z. Jadi seperti kemarin ditransformasi ke Z yang semula X ditransformasi ke Z dengan apa namanya, selang kepercayaan. Kalau 90% berarti alfanya 5 gitu ya. Nah, karena distribusi normal kan berarti alfanya dibagi 2, kiri sama kanan. Maka ini setengah alfa. Jadi ini sebetulnya rumus ini itu rumus yang nanti kita lihat di dalam tabel. Ini untuk kalau untuk sampel yang berukuran besar minimal 30 maka kita gunakan distribusi normal. Ya. Kalau apa namanya sigma kuadrat ini berarti varians. Jadi kalau variansnya tidak diketahui tetapi sampelnya besar maka kita bisa pakai untuk varians populasi kita samakan aja dengan varians statistik gitu maksudnya. Jadi ini sigma kuadrat dapat diganti dengan S kuadrat. Ingat rumus yang gampang diingat itu kalau populasi itu variabelnya selalu pakai huruf Yunani. Alfa, mu, pi gitu ya, huruf-huruf Yunani. Tapi kalau sampel yang kita harus lakukan sendiri percobaannya, itu variabelnya pakai huruf Latin, X, S gitu ya. Itu untuk mempermudah kita mengingat. Oke, kita coba latihannya ya. Misalnya nih, pada sampel 36 mahasiswa, jadi di sini kita punya N, dan saya tulis aja ya. Oke, misalnya contohnya begini. Pada sampel 36 mahasiswa tingkat akhir, itu nilai rata-rata IPK-nya 3,6. Simpangan bakunya 0,3. Nah, kita diminta untuk menghitung selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa apa namanya? Katakanlah misalnya ini 36 mahasiswa teknik informatika tingkat akhir gitu ya. Nah, dari 36 mahasiswa itu rata-ratanya 3,6, kemudian simpangan bakunya 0,3, terus dengan selang kepercayaan 95% dan 99%, jadi nanti kita buat 2, kita diminta untuk menduga berapakah rata-rata IPK dari seluruh mahasiswa teknik informatika. Gitu. Jadi sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Hmm. Yang diketahui pertama 36. 36 itu adalah banyaknya sampel. Berarti ini N kecil. Ya, ini 36. Kemudian 3,6 itu rata-ratanya dari 36 mahasiswa ini. Oh, ini berarti rata-rata dari sampel. Kalau rata-rata sampel berarti simbolnya adalah X bar. Ya, sama dengan 3,6. Lalu simpangan bakunya 0,3. Simpangan baku itu
Ini simbangan bakunya sampel kan? Kalau simbangan bakunya sampel berarti simbolnya adalah S. S sama dengan 0,3. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah rata-rata dari populasi kan gitu ya. Berapakah rata-rata populasi eh, interval kepercayaan dugaan aja. Interval dugaan rata-rata dari populasi dengan selang kepercayaan 95%. Ya. Kalau 95% itu berarti alfanya di sini itu alfa sama dengan 5% ya. 0,05 gitu ya. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. Rumusnya kita kembali ke sini ya. Rumusnya ini. Dari kita. Oke, ini sudah ada. Sekarang tinggal kita hitung ini ya. Jadi lakukan dulu transformasi, eh, hitung transformasi Z. Jadi karena N jumlah sampel besar, lebih dari 30 ya, maka dianggap besar. Hmm, Maka kita gunakan distribusi normal. Jadi distribusi normal ini sering dipakai kok. Nah, sekarang kita lakukan transformasi Z. Z sama dengan X per timbangan baku dari hmm, hmm, ya. Nah, karena timbangan baku dari populasi tidak ada, maka ini kita hitung dulu nih. Ini rumusnya masih sama kayak kemarin. Timbangan baku, eh, hmm. Nah, karena ini nggak ada, berarti kita bisa pakai S. S-nya 0,3. 0,3 akar 36 3/60.
Berapa nih? Bentar ya. 0,3 dibagi 6. 0,05. Nah, ini nanti masuk ke sini. Seperti ini. Sekarang kita ini, jadi ininya ini langsung dimasukkan ke sini aja. Oh, ya. Ini alfa per akar N-nya 0,3. Lalu Z-nya ini, oh ini Z-nya langsung pakai ini aja. Saya buka tabel distribusi normal. Jadi, karena alfanya 5%, distribusi normal itu kan apa namanya? Simetri. Jadi ada ekor kiri, ekor kanan gitu ya. Nah, jadi 0,5 itu dibagi 2. Oke, saya tuliskan di sini ya. Untuk alfa 0,5 ini terletak di dua sisi yang masing-masing sisinya sebesar 0,025 gitu ya. Jadi kalau nah ini kalau saya gambarkan tuh begini. Sini kan tabelnya begini ya. Nah, ini kan kalau distribusi normal kan luas daerah di sebelah kiri setengah, ini setengah. Karena total luas dari lonceng itu kan 1. Jadi, nah alfa itu kan di sebelah sini nih. Di sini tuh alfa. Ini juga gitu. Gitu ya. Kalau 0,5 dibagi 2 kan 0,025 nih. Itu setengah alfa. Jadi karena ini Z-nya Z setengah alfa. Jadi 0,05 dibagi 2. Berarti luas daerah sini kan 0, ini saya tulis 0,5 dikurangi 0,075. 0,025 ya ini. Nah, ini sama dengan nilainya adalah 0,475. Nah, kita nyari di luasan ini di dalam tabel distribusi normal itu Z-nya berapa gitu. Jadi di sini 0,475. Nah, nih itu ada di baris 1,96 gitu ya. Sehingga ini Z-nya tuh di sini 1,96. Jadi nanti kita buat seperti ini. Ini dari tabel distribusi normal. Oh ini nggak usah nih. Ini nggak usah ya. Ya. Distribusi normal diperoleh Z sama dengan 1,96. Ini perlu nggak saya tuliskan di sini? Saya gambarkan di sini aja ya. Saya gambarkan di sini. Jadi mencari dari tabel distribusi normal, luas daerah, saya tulis dulu. Luas daerah atau nilai 0,475 diperoleh pada gitu ya. Di Z sama dengan 1,9. Oke, sehingga dugaan parameternya ini X bar saya tulis dulu ya. Z setengah alfa
kemudian kali alfa per akar N, sorry kok alfa, sigma, simpangan baku ya. Ini simpangan baku ini per akar N. Nah, ini nanti dugaannya itu berkisar, nah ini mu itu rata-rata ya. Ini kecil, ini kita tulis lagi sama persis, cuma ini plus, gitu. Jadi sekarang tinggal kita masukkan X barnya, itu dari rata-rata sampelnya 3,6. Lalu nilai Z-nya itu ini 1,96. Alfa per akar N itu ini ya 0,05. Sorry kok alfa, sigma. Nah, kemudian ini tetap mu. Ini sama persis, tapi ini plus. Sudah tinggal dihitung aja nih. 1,96 kali 0,05. 0,98. Di sini 0,098. Ini juga sama plus 0,098. Nah, jadi nilai rata-ratanya itu antara 3,6 dikurangi 0,098, jadi 3,502 sampai 698. Gitu. Jadi kita bisa menduga bahwa rata-rata dari populasinya berarti seluruh mahasiswa teknik informatika ya, itu rata-rata IPK-nya antara 3,502 sampai 3,698 atau ya kira-kira 3,5 sampai 3,7 gitu ya. Karena kalau diambil dari 36 mahasiswa sampelnya itu rata-rata IPK-nya 3,6. Jadi kalau kita mau mengeneralkan rata-rata IPK seluruh mahasiswa teknik informatika itu IP-nya antara 3,5 sampai 3,7 gitu. Gitu cara mencarinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah kan ya? Jadi tinggal dimasukkan aja. Oke, nah ini. Ini kalau kita pakai 2 digit berarti antara 35 sampai 3,7. 36-nya kan di tengah-tengah sini ya. Jadi sekali lagi 3,6 itu adalah nilai rata-rata dari sampel yang kita ambil. Nah, nilai 3,6 itu kita gunakan untuk menduga rata-rata dari populasinya. Nah, yaitu berkisar antara 36 sampai 3,7. Gitu ya. Itu namanya menduga parameter. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalau 99% ya berarti sama. Berarti alfanya kan 1% nih. 1% itu 0,01. Nah, itu dibagi dua. Dibagi dua kan berarti 0,05. 0,05 itu berarti kalau sama kayak tadi ya, ini lonceng itu separuh di sini itu setengah. Jadi setengah dikurangi 0,005. Jadi 0,005 itu, oh ini salah nih. Ini harusnya, ini bukan satu tapi eh ini salah itu. Nah, saya cekkan. 0,5 dikurangi 0,05 itu 0,495. Nah, 0,495 kita lihat di tabelnya. 0,495. Angka yang paling dekat dengan angka, nah di sini nih. 4949 kan dekat banget ya. Jadi di angka 2,54. Nah, 2,54 itu mana tadi?
2,54 harusnya. Sebelah kiri dua koma lima Dua. empat, sebelah kanan juga 2,54. Benar ya? 0, ya kan? Separuh 0,5 dikurangi 0,005 itu hasilnya 0,495. 0,495 kan paling dekat ini ya. 4949. Oh, ini sama nih. Oh, ini kayaknya salah nih. Ini salah cetak nih. Harusnya yang sini yang benar. Karena ini 4143, ini harusnya 45 nih. Karena ini nggak mungkin acak. Jadi dia akan urut. Karena ini kan sebetulnya rumus ya. Jadi 4949 yang di sini ya. Di sini nih. Jadi 2,57. Ya, 2,57. Kira gitu. Nah, 2,57 itu di sini sama ya. Ini 4 nih bukan. Nah, sama. Nah, ini diambil 2,57 atau 58 lah. Sama ya. Kemudian ininya masih sama 0,3 per akar 36. Hasilnya 0,05 tadi. Terus berarti intervalnya untuk selang kepercayaan 95,9% itu 3,47 sampai 3,73 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu untuk menghitung menduga. Oke. Nah, ini juga masih sama untuk rata-rata, tapi kalau simpangan bakunya tidak diketahui. Kalau tadi kan simpangan bakunya sama sih sebenarnya tidak diketahui, cuman kita bisa ambil dari simpangan baku sampel ya. Jadi sebetulnya rumusnya sama. Ini nilai rata-rata sampel, kemudian ini dari transformasi Z diambilkan dari tabel, kemudian ini simpangan baku dari populasi dibagi akar N atau akar jumlah sampelnya. Dia rumusnya ini. Jadi rumusnya sama kok. Kemudian, oke. Nah, ini misalnya. Kalau ini sampelnya kecil, jadi diambil sampel acak 4, 4 buah. Jadi kita tidak pakai apa namanya distribusi normal, tapi pakai distribusi T. Jadi rumusnya sama, cuma di sini nanti diambilkan dari distribusi T. Masih ingat nggak memakai distribusi T? Distribusi T itu berarti nanti eh, alfanya masih sama, tinggal alfanya tingkat kepercayaannya, berarti ini 2%. Kemudian barisnya kita menggunakan N-1. Kalau N-nya di sini 4, berarti nanti pakai baris 3 gitu. Ya, sebentar, tak ambilkan contoh tabel distribusi T ya. Oke. Tabel distribusi T itu begini. Nah, ini jadi eh, kita mengambilnya yang signifikansi dua arah. Kan ada di ekor kiri sama ekor kanan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi di contoh soal mana tadi ya? Sini. Nah, ini kan N-nya 4 nih. Karena kita menggunakan sampel cuma 4 jadi kecil. Kemudian tingkat kepercayaannya 98%, berarti alfanya 2%. 2% itu berarti kalau pakai dua arah, 2% dibagi 2, 1% 0,01. Jadi pakai di sini 0,01, sini ya. Lalu barisnya itu N-nya, karena N-nya 4, berarti DF-nya kita pakai N-1. Jadi harus dikurangi 1. Rumusnya gitu. Jadi kita pakai baris 3 di sini. Berarti 5,84. Kalau mana tadi? Ini saya jawab nggak? Hmm. 0,2%. Oke.
ini 2,33. Ini nggak bisa pakai distribusi normal ini. Saya tulis di sini aja ya. Ini contoh 2. Ini standar deviasinya 0,02. Standar deviasi itu adalah simpangan baku. Berarti ini simbolnya pakai sigma. Ini sigmanya populasi ya. 0,02. Lalu N-nya 4. Kemudian rata-rata diameternya ini kan dari hasil 4 sampel itu ya. Ternyata setelah dicek rata-rata diameternya 24,98. Jadi dia rata-ratanya sampel. Jadi ini pakai X bar. Sama dengan 24,98. Nah, buatlah pendugaan interval rata-rata dengan tingkat kepercayaan 98%. Berarti ini alfanya 2%. Ya, atau 0,02. Nah, karena sampel kecil, maka digunakan distribusi student. Nah, berarti kita gunakan tadi DF-nya sama dengan DF itu degree of freedom ya. DF-nya itu N-1, 3. Saya ke tabel lagi. Jadi ini kita menggunakan signifikansi 2 arah karena ada di sebelah kiri sama kanan. Jadi alfanya kita bagi 2, 0,01. Screenshot aja ya biar kalian tahu. Masukkan di sini. Dengan alfa yang terletak di 2 sisi sehingga masing-masing 0,01. Gitu ya. Di hasilnya diperoleh T sama dengan itu berarti T bukan Z. T alfa per 2. Alfa per 2 sama dengan 5,841 ya. Nah, gitu. Jadi
Oke, ini X-nya 24,98. Kemudian ini 5,841. Kemudian ini 0,02 ITKD bagi akar 4. bener kok. Oke. Ini saya copy karena sebelah kanan sama. Cuman ini plus gitu ya. Oke, sekarang kita hitung 0,02 dibagi 2 berarti 0,01 ya. Ini langsung saya 0,01. Ya, sekarang kita hitung dulu. Ini plus yang sebelah kanan. 5,841 kali 0,01. 0,05841. Dua puluh empat koma sembilan delapan kurang itu. Hasilnya 24,92159. Sampai 25,03841. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi seperti itu terus. Mudah ya. Oke, ini juga sama. Nanti dicoba ya. Ini sudah ada apa namanya coretannya. Nanti silahkan dilihat. Oke, ini juga sudah ada. Caranya sama kok. Jadi hanya kita tinggal karena rumusnya satu ya, tinggal dimasukkan ke sini aja nih. Ini nilai dari apa namanya sampel, kemudian ini dari tabel. Ini juga dari data yang kita peroleh dari sampel perhitungan sampel ini tadi. Ini sama semua. Oke, nah ini nanti untuk tugas latihan di halaman berapa nih? Ya, kemudian ini kita lanjutkan besok. Jadi ini dulu aja. Jadi yang minggu depan kita lanjutkan untuk selisih dua rata-rata dan proporsi. Ya, yang ini silakan dipahami dulu. Nanti tugasnya saya tambah soal lagi ya. Dua lagi, dua sampel besar sama dua sampel kecil. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ya, saya izin bertanya, Bu. Kalau Silakan Faisal. misalkan batas atasnya itu gede Mm-mm. banget, misal IPK kan itu gak mungkin 4 ya. Kalau Ah, misalkan batas atasnya eh, didapat melebihi 4 itu gimana, Bu? Atau itu gak mungkin ya? nggak mungkin. Karena tuh interval itu pasti nggak terlalu jauh kok. Itu, jadi misalnya nih rata-rata IPK kan diperoleh 3,9 gitu ya. Pasti nanti hasilnya dari 3,9 something gitu. Nggak akan lebih dari apa namanya dari batasnya. Ya mungkin saja sih kalau 3,9 dia bisa sampai 5 ya. Tapi tapi kan kalau berdasarkan survei pasti nggak akan sampai ke sana. Itu kan berdasarkan data sebetulnya. Baik, Kalau terima kasih, Bu. kalau- ya sama-sama Faisal. Kalau di kondisi yang sesungguhnya ya pasti tidak mungkin. Gitu ya Faisal.
Ada lagi? Baik, kalau tidak ada berarti